Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel Ni Guru. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang grafik persamaan kuadrat. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada soal. Yang pertama adalah gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Berdasarkan persamaan kuadrat tersebut, kita mengetahui bahwa nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya sama dengan negatif 4, dan nilai C-nya sama dengan negatif 5. Langkah pertama untuk menggambar grafik fungsi kuadrat adalah dengan menentukan titik potong. Menentukan titik potong. Titik potong dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Oke, yang pertama kita tentukan dulu titik potong. Saya singkat jadi tipot ya. Kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X-nya. Titik potong dengan sumbu X. Ketika sebuah garis perpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti Y sama dengan 0 ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Maka menjadi Y sama dengan gitu. Atau X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan Y ya. Berarti Y-nya kan 0, maka sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan untuk menentukan nilai X-nya. Memfaktorkan berarti kita harus mencari dua angka, ya. Dua angka jika dikalikan hasilnya sama dengan A kali C, A-nya adalah 1 dan C-nya adalah negatif 5. Maka kalau A kali C, 1 kali negatif 5 berarti negatif 5. Kemudian jika dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan B. B-nya di sini adalah negatif 4. Nah, berarti angkanya adalah, jika dikalikan hasilnya negatif 5, jika dijumlahkan hasilnya negatif 4. Di sini kita dapatkan angka negatif 5 dan positif 1. Kita cek. Negatif 5 kali 1 negatif 5, kemudian negatif 5 tambah 1 negatif 4. Betul ya? Berarti di sini kita masukkan X dikurangi 5, kemudian yang kedua adalah X ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan X-nya. Yang pertama, X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 ditambah 5. Maka X sama dengan positif 5. Kemudian X yang kedua, X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 0 dikurangi 1. Maka X sama dengan negatif 1. Nah, jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah, X yang pertama kan 5 ya. Berarti 5, Y-nya berapa? Y-nya adalah 0 yang ini. Berarti 5,0. Kemudian titik potong yang keduanya adalah yang ini. X-nya negatif 1, Y-nya 0. Berarti negatif 1,0. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita tentukan titik potong. Titik potong ya. Titik potong dengan sumbu Y. Oke, jika garis berpotongan dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Ya, seperti tadi kita substitusikan X sama dengan 0 ini ke persamaan. Berarti menjadi Y sama dengan X kuadrat. Berarti X-nya sama dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 4X. 4 kali 0. Kemudian dikurangi 5. Maka Y sama dengan 0 kuadrat, 0. Dikurangi 4 kali 0, 0. Dikurangi 5. Maka Y-nya sama dengan 0 kurangi 0, 0. Kurangi 5, negatif 5. Maka titik potongnya adalah X-nya 0 kan ini ya. Berarti 0, negatif 5. Nah,
kita sudah menentukan titik potongnya, baik dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya, kita menentukan sumbu simetri, ya. Menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Dan koordinat titik balik. Oke, kita tentukan sumbu simetrinya, ya. X sama dengan, rumusnya itu adalah negatif B per 2A. Sama dengan negatif, B-nya berapa? B-nya adalah negatif 4. Berarti negatif 4 per 2A. Berarti 2 kali A-nya berapa? 1 ya. 2 kali 1. Sama dengan negatif kali negatif. Positif. Positif 4 berarti ya. Per 2 kali 1, 2. 4 per 2 sama dengan 2. Maka sumbu simetrinya X sama dengan 2. Selanjutnya kita tentukan Y. Y dengan rumus negatif D per 4A. Negatif, D itu diskriminan. Diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kemudian per, ini dikurung ya, per 4A. Sama dengan, kita substitusikan negatif B kuadrat. B-nya tadi negatif 4. Maka negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1. C-nya negatif 5. Per berapa? 4A. Jadi 4 kali A-nya 1. Sama dengan, negatifnya tulis kembali. Kemudian, negatif 4 kuadrat, 16. Negatif 4 kali 1 kali negatif 5. Negatif 4 kali 1 kali negatif 5. Berarti positif 20 ya. Per 4 kali 1, 4. Sama dengan negatif 16 tambah 20. 16 tambah 20, 36. 36 per 4. Berarti sama dengan, negatifnya tulis kembali. 36 per 4 adalah 9. Jadi negatif 9. Maka koordinat titik baliknya atau titik puncaknya X, Y. X-nya adalah 2, Y-nya adalah negatif 9. Jadi 2, negatif 9. Nah, setelah kita ketahui sumbu simetri dan koordinat titik baliknya, langkah selanjutnya adalah kita menggambarkan graf. Mohon maaf kalau tidak lurus ya. Ya. Mohon maaf kalau tidak lurus. Oke, ya. Ini sumbu X dan yang vertikal ini adalah sumbu Y. Titik yang pertama, tadi titik potong dengan sumbu X, kita dapatkan tadi negatif 1,0 ya. Negatif 1,0 tadi. Berarti negatif 1,0 tadi itu berapa lagi titik-titiknya? Kemudian 5,0 ya. 5,0 kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya tadi 0, negatif 5 dan titik puncaknya atau koordinat titik baliknya adalah 2, negatif 9. Biar memudahkan menggambarnya. Kita tulis dulu di sini ya. Yang pertama negatif 1,0. Berarti negatif 1X ya. X negatif berarti sebelah kiri. Di sini. Negatif 1,0. Oke. Selanjutnya 5,0. 5X positif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya di sini. Oke, 5,0. Berarti di sini. Nah, kemudian titik yang selanjutnya ada 0, negatif 5.
0x, Y-nya negatif 5. Y negatif 5, berarti Y negatif di bawah ya. 1, 2, 3. Misalnya di sini. Negatif 5. Oke, nah di sini. Selanjutnya titik puncaknya atau koordinat titik baliknya 2, negatif 9. 2x, 2-nya x ya. 1, 2, misalnya di sini. Negatif 9y, berarti di sini 5, 6, 7, nah misalnya di sini. Oke. Setelah ini langsung kita gambarkan. Ini titik baliknya nih. Oke, kita hubungkan 2, negatif 9. Oke, sip. Nah, ya. Nah, ini. 2, negatif 9. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita buat grafiknya. Tarik garis. Oke. Iya. Nah, ini mohon maaf ya gambarnya ini kurang bagus karena memang keterbatasan. Kalau misalnya kalian menggambarkannya di buku, boleh menggunakan penggaris, jadi biar lebih terlihat rapih ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa grafiknya terbuka ke atas ya. Grafiknya terbuka ke atas berbentuk seperti huruf U ya, atau smile gitu ya, atau smile. Nah, grafik ini terbuka ke atas apabila A-nya lebih dari 1. Tadi kan kita ketahui bahwa persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat kurangi 4X kurangi 5 ya. Maka A-nya kan tadi lebih dari 1. Nah, ketika persamaan kuadratnya A-nya lebih dari 1, maka grafik akan terbuka ke atas atau smile. Oke, untuk lebih memantapkan lagi pemahamannya, kita bahas untuk satu soal lagi. Ya, ini nomor 2. Di sini sudah ada soal, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 2x tambah 8. Dari sini kita ketahui ya bahwa A-nya sama dengan negatif 1, kemudian B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 8. Langkah-langkah yang tadi kita ulangi di sini. Kita gambarkan grafik fungsi untuk persamaan yang ini. Oke, masih ingat langkah pertamanya tadi apa? Langkah pertamanya adalah menentukan titik potong. Menentukan titik potong ya. Dipot dengan sumbu X dulu. Dengan sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Oke. Negatif X kuadrat ditambah 2X tambah 8 sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, agar mudah dalam pemfaktoran, ini kan negatif ya. X kuadratnya negatif. Agar mudah pemfaktorannya, kita buat X kuadratnya jadi positif. Berarti dikalikan dengan negatif 1 ya. Negatif 1. Berarti negatif kali negatif adalah positif. Positif X kuadrat. Kemudian plus kali negatif, negatif ya. 2 kali 1, 2. Berarti negatif 2X. Kemudian positif 8 kali negatif 1, berarti negatif 8. Sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Berarti berapa? 2 angka. Jika dikalikan hasilnya A kali C, negatif 8. Jika dijumlahkan hasilnya B, negatif 2 ya. Oke, berarti angka-angka tersebut adalah berapa? Jika dikalikan negatif 8, jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berarti negatif 4 dengan positif 2 ya. Negatif 4 kali 2, negatif 8. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Oke. Kita masukkan ke sini. Berarti X negatif 4. Berarti kurang 4. Kemudian ini positif 2. Berarti X tambah 2 sama dengan 0. Lanjutkan. Kita tentukan X-nya. Maka X yang pertama, X kurangi 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 tambah 4, X sama dengan 4. X yang kedua, X tambah 2 sama dengan 0.
Maka X sama dengan 0 kurangi 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Oke, titik potongnya berarti yang pertama 4,0 ya. 4,0. Titik potong yang kedua adalah negatif 2,0. Oke, selanjutnya kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik pot dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Oke, berarti Y sama dengan negatif X kuadrat. Ya, negatif X kuadrat berarti negatif 0 kuadrat. Ditambah 2X. 2 kali 0 ditambah 8. Maka Y sama dengan negatif 0 kuadrat. 0 ditambah 2 kali 0, 0 ditambah 8. Maka Y-nya sama dengan 0 tambah 0 tambah 8, 8. Maka titik potongnya 0,8. Oke. Nah, selanjutnya menentukan apa? Menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Koordinat titik balik ya. Atau titik puncak. Oke. Sekarang kita tentukan X-nya. Sumbu simetrinya. X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B-nya berapa? B-nya adalah 2. Negatif 2 per 2 kali A. A-nya negatif 1. 2 kali negatif 1. Maka sama dengan negatif 2 per 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 bagi negatif 2 adalah positif 1. Sumbu simetrinya 1. Kemudian kita tentukan Y-nya. Y sama dengan tadi negatif D per 4A. Sama dengan negatif D-nya apa tadi? B kuadrat dikurangi 4A kali C ya. Per 4A. Sama dengan negatif B kuadrat. B-nya 2. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya negatif 1. C-nya 8. Per 4A. 4 kali negatif 1. Sama dengan negatif. Kemudian 2 kuadrat. 4. Nah, sekarang negatif 4 kali negatif 1 kali 8. Negatif 4 kali negatif 1, 4 kali 8 adalah positif 32. Oke. Nah, selanjutnya per 4 kali negatif 1, negatif 4 ya. Nah, lanjut negatif 32 tambah 4, 36 per negatif 4. Negatif bagi negatif positif. 36 bagi 4 adalah 9. Berarti koordinat titik baliknya adalah X, Y 1,9. Itu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita gambarkan grafiknya. Oke, next. Nah, sekarang kita gambarkan grafik fungsi kuadratnya untuk persamaan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Tadi dalam slide sebelumnya kita sudah dapatkan untuk titik potong dengan sumbu X-nya. Tadi adalah negatif 2,0. Kita tuliskan di sini biar mudah ya. Kemudian 4,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya tadi sudah kita dapat 0,8. Dan titik baliknya tadi adalah 1,9. Oke, sekarang kita gambarkan negatif 2,0 ya. Berarti X, Y. Maka X-nya negatif 2. Ya, ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Mohon maaf ya, ini gambarnya tidak lurus karena memang keterbatasan. Tapi kalau misalnya kalian menggambarnya di buku tulis, berarti kalian bisa menggunakan penggaris sehingga gambarnya lebih rapi dan lebih bagus tentunya ya.
Negatif 2,0. Berarti negatif 2-nya sebelah kiri ya. Negatif 2, oke, sebelah sini. Nah, kemudian 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Oke, 4 sebelah sini. Selanjutnya 0,8. X-nya 0, Y-nya 8. Y-nya 8 sebelah sini. Oke, 8 ya. Nah, ini 0,8. Kemudian 1,9. X-nya 1, Y-nya 9. Oke, ini X-nya 1. Kemudian Y-nya 9 di sini. Nah, sekarang kita hubungkan 1,9. Oke. Nah, ya. Berarti ini titiknya. Sudah seperti ini, sekarang kita buat ini grafiknya. Kita hubungkan titik ke titiknya. Oke, berpotongan di sumbu X. Nah, sekarang berpotongan di sumbu Y. Oke, ini titik baliknya. Kemudian memotong kembali di sumbu X di 4,0. Nah, seperti ini. Ya, mohon maaf sekali ini. Gambarnya ini tidak bagus, tidak rapih ya. Sekali lagi. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini nilai A-nya kita ketahui bahwa negatif 1. Artinya A-nya kurang dari 0. Kita perhatikan ketika nilai A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Seperti ini ya. Terbuka ke bawah. Yang artinya kalau bahasa saya ini sad gitu ya. Sad. Tapi tadi ketika A-nya lebih dari 0, grafik terbuka ke atas. Kalau bahasa saya smile gitu ya. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, grafiknya terbuka ke atas, smile. Kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya terbuka ke bawah atau sad gitu ya kalau bahasa saya. Ini untuk mudah menghafalkannya, untuk mudah memahaminya. Seperti itu. Oke, demikian pembahasan kita dalam video kali ini tentang gambar grafik fungsi kuadrat. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.